Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rahma akan memaparkan sejarah praktik demokrasi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Terdapat dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Demokrasi sendiri adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Sejak kemerdekaan sampai berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan yang dimaksud di sini adalah pemilihan kepala negara dipilih melalui perwakilan rakyat. Beda dengan yang sekarang, di mana diperlakukannya demokrasi langsung oleh rakyat. Istilah demokrasi pertama kali diterapkan di Yunani kuno oleh Polis Athena. Dalam demokrasi terdapat prinsip trias politika. Dalam trias politika, kekuasaan dipisah menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Dalam negara yang menganut paham trias politika, Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Pada saat Indonesia baru merdeka, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem presidensial yang diketuai oleh Soekarno. Pada 14 November 1945 dibentuklah Kabinet Republik Indonesia Kedua yang dipimpin oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Karena kabinet yang diketuai oleh Soekarno tidak bertahan lama disebabkan adanya keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Perundingan yang dijalankan pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda tidak mendapatkan dukungan dari semua golongan. Syahrir pun menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno. Pada pembentukan Kabinet Republik Indonesia yang ketiga, Sultan Syahrir tetap ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno. Kabinetnya pun dinamakan Kabinet Syahrir II yang kemudian berakhir pada 2 Oktober 1946. Kabinet keempat yaitu Kabinet Syahrir III yang berawal dari 2 Oktober 1946 hingga 3 Juli 1947. Dan pada hari yang sama Presiden mengeluarkan maklumat nomor 6 1947 yang isinya menetapkan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Melalui maklumat tersebut, akhirnya Kabinet Syahrir III masuk masa demisioner. Kabinet kelima kemudian dibentuk pada 3 Juli 1947 dengan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini juga melanjutkan program-program dari kabinet sebelumnya. 11 November 1947 dibentuklah Kabinet ke-6 dengan Amir Syarifuddin tetap sebagai posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan Indonesia pada masa demokrasi liberal. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden melalui sidang PPKI. Pada saat itu, negara belum dapat mengatur sistem pemerintahan dengan sempurna, sehingga dibentuklah kabinet pertama yang dinamakan Kabinet Presidensial. Kabinet ini diketuai oleh Presiden Soekarno dengan masa jabatan 4 September hingga 14 November 1945. Pada kabinet presidensial ini dikeluarkan beberapa maklumat untuk menghindarkan absolutisme atau kekuasaan tak terbatas. Di antaranya, yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 16 Oktober 1945, yaitu KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, maklumat pemerintah 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Dan yang terakhir, maklumat pemerintah 14 November 1945.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Diva Syabil dari kelas Asma binti Abu Bakar. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah praktik demokrasi di Indonesia. Sebelum melanjutkan ke bagian bagaimana sistem demokrasi di Indonesia, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Sistem demokrasi ini pertama kali datang dari Yunani kuno atau tepatnya yaitu negara kota Polis Athena. Demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung di mana warga negara itu berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan, dan demokrasi perwakilan di mana pengambilan keputusan rakyat itu diwakili oleh perwakilan rakyat yang terpilih. Pilar dari pelaksanaan demokrasi dikenal sebagai prinsip trias politika, di mana kekuasaan itu terbagi menjadi tiga. Pertama-tama yaitu legislatif, lalu eksekutif, dan yudikatif. Ketiga ini kemudian bekerja sama untuk melakukan check and balances. Berikut adalah penjelasan tentang penerapan trias politika di Indonesia. Pertama-tama yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Mujahidah dari kelas 11B Asma ingin mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Praktik Berdemokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilandasi oleh konsep berpikir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dikontrol dan diawasi oleh rakyat melalui undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakilnya di parlemen. Sistem demokrasi juga mengenal sebuah konsep yang bernama trias politika, di mana dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi terdapat tiga pemisah kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan menjunjung tinggi demokrasi. Saat ini, Indonesia dianggap sebagai negara yang terbaik dalam melaksanakan demokrasi. Sebagaimana telah kita pahami, demokrasi dibentuk menjadi dua, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Berawal dari dilantiknya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden sehari setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa dari kelas 12B. Saya akan menjelaskan tentang sejarah praktik demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Nah, demokrasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Pertama kali demokrasi diterapkan yaitu di Yunani kuno oleh Polis Athena. Sistem demokrasi sendiri banyak dianut oleh negara-negara dengan pemerintahan republik, baik dengan demokrasi presidensial ataupun demokrasi dengan sistem parlementer. Di Indonesia sendiri ada banyak sejarah demokrasi. Salah satu pilar demokrasi yaitu prinsip trias politika, yaitu membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu terbagi menjadi yudikatif, legislatif, dan eksekutif, yang merupakan check and balance, kesejajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk masih bisa hidup sampai saat ini. Nah, tak lupa pula kita mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang menderang seperti saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, Indonesia pada masa awal kemerdekaan ini kondisinya bisa dikatakan tidak terlalu stabil. Karena apa? Karena pada masa itu Indonesia baru saja merangkak dari masa penjajahan. Nah, pada masa ini Indonesia mengalami beberapa hambatan. Hambatan itu sendiri datang dari hambatan dari luar negeri maupun hambatan yang
terjadi dari dalam negeri itu sendiri. Nah, adapun hambatan yang terjadi dari luar negeri yaitu kedatangan sekutu yang akan mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia. Nah, adapun keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Nah, hambatan yang terjadi dari dalam negeri itu sendiri yaitu terjadi pemberontakan di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk memenuhi kelengkapan negara yang sesuai dengan Undang-Undang 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiza Rizky dari kelas 12B Asma binti Abu Bakar akan menuntaskan tugas sejarah Indonesia dari Bapak Hamzah Patawari mengenai perkembangan politik dan ekonomi Indonesia. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu bahwa perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan, yang kedua masa demokrasi liberal, dan yang terakhir adalah masa demokrasi terpimpin. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 2 fase, yaitu yang pertama adalah masa awal kemerdekaan dan yang kedua adalah masa demokrasi liberal. Pertama adalah masa awal kemerdekaan. Kabinet pertama yang dibentuk dalam masa awal kemerdekaan adalah Kabinet Presidensial, yaitu pada tanggal 4 September sampai 14 November 1945. Sistem pemerintahan presidensial tersebut terpusat pada Bapak Soekarno dan Bapak Hatta, karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana suatu kekuasaan dan pemikiran terpusat kepada Soekarno. Dan sistem demokrasi ini berlangsung pada tahun 1959 sampai 1969 ditandai dengan berakhirnya demokrasi liberal dan ditandai dengan mundurnya Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri. Menurut MPRS, demokrasi terpimpin adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom. Ada 3 hal pokok yang melatar belakangi presiden untuk membuat demokrasi terpimpin di Indonesia. Yang pertama, dilihat dari segi politik, konstituante dinilai gagal dalam merancang undang-undang dasar untuk menggantikan undang-undang sementara pada tahun 1950. Yang kedua itu dilihat dari segi keamanan. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua keputusan dan pemikiran terpusat kepada pemimpin, yakni pada saat itu yang memimpin adalah Insinyur Soekarno. Landasan demokrasi terpimpin diambil dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masa demokrasi terpimpin berlangsung dari tahun 1959 sampai tahun 1965 yang diawali dengan berakhirnya demokrasi liberal dan juga ditandai dengan mundurnya Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri. Ada 3 hal pokok yang melatar belakangi keputusan presiden memperlakukan demokrasi terpimpin. Yang pertama, dari segi politik, konstituante dinilai gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Yang kedua, pada masa demokrasi liberal, banyak terjadi gerakan separatis di berbagai wilayah yang menyebabkan ketidaksepahaman. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, 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 ayo maju, maju. Oh, oh, oh.